Halo, happy weekend semuanya. Balik lagi di event Eat Well with Welfam bersama saya Reddy yang akan menjadi moderator di acara live Instagram pada minggu hari ini. Pada minggu bulan ini gitu ya. Pada hari Sabtu tepatnya tanggal 3 bulan 2 2024 kayak gitu. Mungkin masih ada Happy New Year nggak ya, atau udah kejauhan banget ya, udah bulan Februari kayak gitu. Oke, nanti di acara ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah CEO dari Well Farm. Beliau adalah Ibu Betty Nurbaiti. Nah, tema pada hari ini. Nah, thank you banget untuk teman-teman yang udah selalu stay tune dengan live-live kita gitu ya, dari bulan Januari, dari Desember, dari yang sebelum-sebelum juga selalu mengikuti live-live kita. Thank you banget gitu ya. Kalau kemarin mungkin kita sudah membahas banyak banget tentang diabetes gitu ya, tentang diabetes. Teman-teman pasti pada menyimak semua ya. Pentingnya menjaga kesehatan yang disampaikan sama Mas Emil, sama Dokter Penny Hedi, sama Dokter Prapti Utami juga, bahwa penting untuk menerapkan prinsip-prinsip yang membawa kita menuju kehidupan yang sehat, lebih sehat dengan menerapkan balance life kayak gitu. Bu Betty udah deh. Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat Kedengaran pagi. ya? Kedengeran, Ibu? Oh, Kedengeran. Ya, baik, baik. ya, baik. Apa kabar Bu hari ini? Oh, baik, baik banget. Mas Luar biasa. sehat sudah di recovery dari flu-nya. Untuk flu-nya sudah aman, Ibu. Cuman ya pokoknya udah langsung berangsur membaik deh. Luar biasa pokoknya. Mudah-mudahan karena ini konsumsi beras amazing-nya, Ya, kandungan zinc-nya. ya. Amin, amin, amin. Ya, kayak gitu. Nah, kembali saya ingatkan untuk teman-teman semua yang udah mulai bergabung. Thank you untuk 3 orang yang udah join, kayak gitu ya. Saya harapkan untuk teman-teman semua stay tune sampai akhir video. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab juga dan ada giveaway voucher belanja senilai Rp50.000. Kayak gitu. Nah, event kali ini adalah event Eat Well with Well Farm dan akan ditemani oleh Ibu Betty Nurbaiti. Beliau adalah CEO dari Well Farm. Gitu. Nah, tema pada minggu ini adalah mau sehat, mulai dengan bersehat. Oh, Oke. oh, Halo Ibu, baik. udah Kita mau udah ngobrol-ngobrol siap Ibu? tentang, Ya, kedengaran nggak ya? Kita mau ngobrol-ngobrol tentang makan nasi setiap hari ya, kalau gitu ya. betul Ibu, betul. Karena kan sangat berkesinambungan Ibu tema kali ini dengan tema-tema yang sebelumnya. Kita membahas tentang diabetes, otomatis kita juga bersinggungan dengan membahas makanan-makanan pokok utama kita, yaitu makan nasi kayak gitu ya, makan karbo kayak gitu ya. Nah, tema kali ini langsung ke makanannya, yaitu mau sehat mulai dengan beras sehat. Nah, oke. Dari Ibu, kenapa sih Bu kita tuh penting untuk memilih beras sehat dalam menjaga kesehatan itu, mungkin bisa dibantu sedikit dijelaskan Ibu kepada audiens semua. Nah, sebenarnya kita balik dulu nih ya, menjadi orang Indonesia itu emang bisa gak makan nasi? Gitu. Agak sulit Jangankan, kalau orang Indonesia Bu. nah itu jangankan di Indonesia, lagi traveling ke luar negeri aja tuh dibela-belain bawa rice cooker kecil yang untuk Betul, travel, bela-belain bawa betul. beras. Kalau Ya, negara yang betul. boleh bawa rendang, bela-belain bawa rendang gitu loh. Apalagi kalau travelingnya tuh sampai 1 bulan, Hmm, udah pasti tuh bawa cadangan beras deh. Kayaknya kalau nggak ya. kena beras tuh kayaknya, aduh, ada yang kurang gitu. Hmm, Mungkin setelah 3 hari aja udah mulai rindu banget tuh sama nasi gitu ya. betul. Jadi Ya, kayaknya minta orang Indonesia nggak makan nasi agak berat deh, agak berat gitu. sepakat Ibu. Nah, Ya, tetapi tadi ya pertanyaannya kenapa sih penting memilih beras sehat gitu ya. Kalau mau betul. ditanya yang paling banyak dimakan oleh orang Indonesia itu sehari-hari atau dalam 1 hari itu apa? Nasi kan. Nasi, betul. Nah, Porsinya dalam lebih satu banyak nasi di ya piring.
bagi yang sudah mulai hidup sehat mungkin nasinya dikurangi. Jadi dari satu porsi begitu ya nasinya jadi seperempat gitu. Tapi waktu kita masih muda lagi aktif-aktifnya biasanya kan nasinya separohnya. Baru sisanya yang lain-lain gitu ya. Nasinya separohnya gitu. Nah, itu pun kadang-kadang masih ditambahkan karbohidrat yang lain seperti mie, bihun gitu ya. Nah, gitu. Terus nanti setelahnya makan lagi donat gitu. Jadi belum lagi kalau anak kos, Bu, nanti masaknya mie jadi lauk sama nasi tuh, Bu. Nah, itu karbohidrat plus karbohidrat tuh gitu ya. Iya. Jadi kayaknya kalau nggak ada karbohidrat kayaknya nggak mungkin banget ya gitu ya. Nah, kenapa penting beras sehat? Karena nasinya tuh yang paling banyak. Nasinya yang paling banyak. Saya rasa kalau mau memulai menyehatkan orang Indonesia, sebaiknya dimulai. Saya kedengeran ya? Enggak kok, Bu, aman. Oh, aman, oke. Nah, dimulai dari menyehatkan berasnya. Karena beras itu yang dikonsumsi paling banyak dan diulang 3 kali sehari. Kita makan pagi mungkin bisa nasi sama telur ceplok. Nanti makan siang nasi lagi sama sayur bayam sama ikan goreng. Makan malam nasi lagi sama daging balado misalnya gitu ya. Nasi gitu. Kenapa kalau harga kebutuhan pokok salah satunya beras naik, semuanya teriak, semuanya ribut, semuanya heboh gitu. Karena dimakannya 3 kali sehari gitu. Jadi kenapa sih penting beras itu sehat? Ya karena itu yang paling banyak dikonsumsi sehari-hari dan itu diulang gitu kan. Nah, sesuatu yang kita ulang terus-menerus seumur hidup kita dari kecil nih sampai sekarang nih, kita masih bernafas gitu ya. Kalau dia tidak sehat, tentu pada titik tertentu kita akan mengalami dampak kesehatan. Akan berdampak terhadap kesehatan kita. Tapi kalau dia sehat, kita ulang, kita makan setiap hari, maka dia juga berdampak positif terhadap kesehatan kita gitu. Jadi kayak seperti inilah ya, mengumpamakan seperti kita punya tanaman gitu, dia butuh air, kita siram setiap hari, tentu dia akan tumbuh dengan cantik gitu ya. Tapi kalau nggak disiram-siram, nggak dikasih matahari, ya setiap hari pada titik tertentu dia juga akan. Nah itu dia, kira-kira begitu. Itu dia kenapa penting banget berasnya sehat. Ya, berarti beras sehat otomatis udah langsung bersinggungan dengan kualitas ya, Bu ya, dan kualitas beras juga ya, Bu ya. Iya. Kesehatan kita gini ya, what you eat is what you are kan, gitu. Apa yang Anda makan adalah apa yang Anda makan. Benar. Apa yang dimasukkan ke sini itu adalah kondisi kita. Yang dimasukkan berulang-ulang tidak sehat, ya no wonder nanti kalau nggak sehat. Jadi nggak boleh komplain ya kalau nggak sehat. Orang makanannya yang dimasukkan semuanya nggak sehat, ya nggak boleh berharap tubuhnya sehat. Tubuh juga bisa bereaksi gitu. Tapi kurang pas juga, Bu ya, kalau makannya udah sehat tapi jadi jarang gerak juga, itu kurang pas juga ya, Bu ya. Iya, pastinya. Karena hidup itu kan bukan hanya satu faktor. Makanan adalah yang paling dimulai dengan hal yang paling mendasar. Karena kita nggak mungkin hidup tanpa makan gitu. Nah, baru masuk ke step-step berikutnya gitu. Jadi udah makan sehat juga nggak gerak-gerak ya tetap, karena karbohidrat yang sehat pun juga tetap karbohidrat gitu kan, tetap harus dirubah menjadi energi yang positif gitu. Kalau tidak dia menjadi gula. Yes, exactly. Itu sesuai dengan pembahasan yang kita di minggu lalu ya, Bu ya. Iya. Potensi diabetes. Kemudian Bu, kalau betul ya. Ini kita udah mulai spesifik langsung ke menunya gitu, terutama ke karbohidratnya atau ke beras sehatnya gitu. Nah, Bu, kemudian siapa sih, Bu, yang perlu memperhatikan kualitas beras yang mereka konsumsi itu siapa-siapa aja sebenarnya gitu? Apakah mungkin di dalam keluarga itu atau ke orang tuanya? Apakah memang harus perlu kesadaran dari dalam diri mereka masing-masing atau seperti apa, Bu? Siapa yang harus memperhatikan makanannya ini yang dimaksud? Sebenarnya semua orang.
Semua orang ya, Bu? Iya. Kenapa semua orang Tapi, gitu ya? Kenapa semua orang gitu? Karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati. ya. Kalau mengobati itu mungkin sekarang banyak nih yang saya suka menemukan gini kalimatnya. Ah kan udah ada BPJS gitu. Tapi pergi ke rumah sakitnya udah buang waktu. Kenapa disebut penyakit? Ya kan karena sakit gitu. Kalau nggak sakit, sebutannya nggak penyakit gitu. Ada nggak sih orang yang punya penyakit terus enjoy aja, happy? Saya sakit gitu, tapi saya senang gitu. Kan nggak ada gitu. Kok Nggak ada, Bu. malah Flu aja sangat mengganggu, Bu, untuk aktivitas sehari-hari. Apalagi udah sampai ke diabetes, sampai ke makanan yang lain yang, pokoknya bahaya lah itu. nah gitu kan, Ya, makanya namanya penyakit gitu ya, kan, penyakit gitu namanya, karena memang sakit gitu. ya. Terlepas Anda punya BPJS, punya asuransi dan segala macam, tetap gitu. Anda harus ke rumah sakit udah buang waktu, udah nggak buang dana misalnya gitu ya, asuransi Anda luar biasa mahalnya Ya, misalnya, tapi Anda buang waktu. Terus ya. kesakitan, terus nggak bisa tidur, terus gara-gara sakit jadi emosionalnya apa istilahnya kalau sensitif tuh Nggak baperan stabil, gitu mood kan. swing. Ya. Nah, mood swing gitu. Jadi dengan orang di sekitarnya juga jadi nggak enak gitu kan. Ya. Hubungan emosional dengan pihak lain jadi renggang atau jadi bermasalah. Ya. Lah, terus kenapa mau sakit gitu. Jadi kalau ditanya siapa? Ya semua orang. Semua orang gitu. Tapi Tetap. masalahnya gini, Bu, kadang kalau terutama untuk orang-orang tertentu ya gitu yang bilang kan ada BPJS, itu kan artinya orang-orang yang bisa dibilang bandel atau mungkin mindsetnya belum terbuka. Dia maunya ya udah deh, yang penting lidahku enak gitu. Sebenarnya kan enak itu cuma satu jengkal, Bu, ya, kalau menurutku. Dari mata dilihatnya enak, kemudian diciumnya juga menarik, di lidah rasanya enak. Padahal sampai tenggorokan ke sini itu ya rasanya sama aja sebenarnya gitu kan. Walaupun minum jamu yang pahit, di sini tuh ya udah cuma satu jengkal aja gitu. Nah, itu ada nggak, Bu? Atau apa ya? Gimana sih cara untuk memberi pesan atau membuka mindset orang-orang tuh biar nggak bandel gitu loh, untuk memilih makanan yang sehat, terutama apa ya, makanan-makanan pokoknya gitu. Sebenarnya makanan nggak sehat itu tidak enak itu udah harusnya udah lewat loh. Sekarang banyak banget makanan sehat yang enak. Jadi udah nggak benar gitu. Jadi kalau dibilang, aduh saya nggak bisa makan nasi putih yang lain gitu. Saya nggak bisa makan nasi selain nasi putih. Ya sudah, makan beras Wellfarm diabetes, beras diabetes Wellfarm yang glycemic index-nya rendah, rasanya juga pulen, sehat gitu. Oh, saya nggak mau makan beras merah karena perak gitu ya, karena kering gitu, dry gitu. Ya sudah, makan beras merahnya Wellfarm karena beras merahnya Wellfarm itu nggak perak gitu. Terus kalau dibilang, aduh tapi saya nggak enak kalau makanannya tawar, ya gunakan kaldu organik dari produk Wellfarm. Itu produk-produk keluarga petani yang kita bantu, yang kita serap, sehingga bukan hanya petani yang mendapat penghasilan dari pembelian berasnya, tapi keluarganya juga gitu. Terus, tapi saya nggak bisa makan nggak pakai apa-apa gitu. Ya, pakai kecapnya Wellfarm yang pemanisnya sudah menggunakan gula sorghum, di mana glycemic index sorghum itu masuk dalam kategori rendah, gitu ya. Terus sudah menggunakan garam laut, berarti tingkat mineral-mineralnya itu luar biasa kandungannya, gitu ya. Bukan garam meja, gitu ya. Kalau itu semua ditambahkan, masa iya makanannya jadi nggak enak? Bukan hanya di sini enaknya, sampai ke dalam juga enak, gitu. Jadi itulah Wellfarm. Wellfarm menyediakan solusi bagi orang yang membutuhkan atau masyarakat yang sudah memiliki masalah kesehatan dan membutuhkan solusinya. Tetapi juga sangat bermanfaat bagi siapapun yang ini nih mau memulai hidup sehat untuk mencegah gitu. Ya, sepakat Bu. Oke, mantap. Nah, Bu, biasa kan orang juga terkendala nih, Bu, tentang informasi-informasi karena kan di luar sini udah berkeliaran nih. Dikit-dikit bentar iklannya boba gitu ya. Bentar-bentar lagi nih iklannya nanti seblak. Bentar-bentar lagi iklannya nanti mie yang lagi viral yang pedes tuh kan, mie gacoan lah gitu ya. Langsung sebut merek gitu. Nah, kadang orang tuh mungkin agak kurang terbuka mindsetnya, agak kurang mendapat wawasan gitu kan. Nah, untuk membantu mereka tuh bisa
hidup sehat gitu. Kira-kira mereka tuh bisa mendapatkan informasi tentang makanan-makanan sehat, terutama tentang beras-beras sehat itu di mana aja, Bu, gitu? Ada nggak sih gitu? Oke, sebenarnya makanan-makanan yang disebut tadi itu lagi-lagi bisa dirubah menjadi sehat, gitu ya. Misalnya seblak itu mie yang pedas itu kan ya? Iya, betul. Nah, mie-nya bisa diganti dengan menggunakan mie porang. Atau mie-nya bisa diganti dengan menggunakan mie yang terbuat dari beras diabetes, well farm misalnya. Jadi glycemic index-nya rendah gitu. Bumbu-bumbunya juga bisa menggunakan kaldu-kaldunya well farm gitu. Butuh kecapnya juga bisa menggunakan kecapnya well farm gitu ya, karena organik dan tidak ada aditif sintetis apapun gitu. Nah, pedasnya jangan menggunakan aditif gitu. Gunakanlah cabai utuh gitu ya, diulek gitu ya. Nah, tetapi kalau mau mendapatkan informasi sehat sebenarnya mudah. Stay tune dong di Instagramnya Well Farm. Informasi sehatnya akan terus ada. Tetapi yang paling mudah tuh gini, you are what you eat. We agree with that. Ya, berarti apa? Anda harus mengerti produk yang Anda makan dan Anda konsumsi, gitu kan? Nah, bagaimana cara mengerti produk itu adalah lihatlah dari belakangnya produk. Kandungan yang ada di belakang produk itu adalah hasil dari tes laboratorium. Dan itu hanya bisa dikeluarkan kalau produk itu mengikuti uji laboratorium. Nah, dari situ Anda bisa lihat kandungannya apa aja. Dan lengkapilah, persenjatailah diri Anda dengan kandungan-kandungan itu. Kalau buat saya simpel. Kalau kandungannya saya nggak ngerti tulisannya, sudah terlalu rumit kalimatnya, berarti nggak sehat tuh buat saya. Kalau sehat, saya tahu kalimatnya. Karbohidrat, gitu ya. Protein, gitu. Tapi kalau tulisannya udah aneh gitu, kayaknya nggak sehat nih buat saya, gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Terus yang berikutnya adalah sertifikasinya. Sertifikasi penting, gitu. Apalagi sertifikasi organik. Tidak ada produk atau pertanian yang bisa mendapatkan sertifikasi organik kalau dia tidak melewati uji coba organik. Jadi kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ya tentu dia tidak akan dapat sertifikasi organik. Jadi sertifikasi itu penting. Baik itu bagi mungkin yang muslim, sertifikasi halal, karena itu juga sama ya. Kalau sudah mendapat sertifikasi halal, pastinya produknya halal, gitu. Nah, yang berikutnya adalah BPOM. Kenapa BPOM penting? Anda akan selalu bisa ngecek masuk ke websitenya BPOM untuk ngecek. Misalnya Well Farm nih, ya cek. Gitu. Well Farm, produk apa? Ya cek, ada. Silahkan. Gitu. Nah, itu penting. Ditambah lagi tadi, stay tune dong dengan IG-nya Well Farm, informasi sehatnya akan banyak. Apalagi Well Farm akan terus berkolaborasi dengan komunitas organik Indonesia. Nah, di situ jagoan-jagoan, expert-expert, pemerhati profesional yang sangat mengerti produk-produk organik dan hidup sehat, gitu ya, ada di sana. Dan kita akan terus berkolaborasi dengan komunitas organik Indonesia. Berarti itu tadi Bu ya, beberapa yang masih aku kutip tadi, perhatikan nutrition fact-nya, kemudian juga dilihat sertifikasi organiknya, halalnya, kayak gitu ya Bu ya. Kemudian proses food-nya juga itu harus diperhatikan dan harus punya pakem. Kayak Ibu tadi, kalau pakemnya kan kalau tulisan nutrition fact-nya udah mulai agak aneh, aduh ini agak ragu nih gitu ya Bu ya. Kalau saya nggak ngerti, berarti sebaiknya saya nggak makan. Kalau saya nggak tahu terbuat dari apa, sebaiknya saya nggak makan. Gitu. Nah gitu. Sama satu lagi tadi, kalau misalnya untuk mendapatkan informasi tentang beras sehat atau seputar makanan-makanan yang sehat dan pola hidup sehat, stay tune terus di Instagram Well Farm gitu ya, untuk melihat dan memperhatikan apa yang kita sampaikan, tentunya tentang seputar dunia kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Benar. Gitu. Oh iya, satu lagi nih Mas Red. Well Farm kan juga punya e-resepinya. Kalau nggak salah saya atau e-menu gitu
ya. Monggo nanti kita bikin IG live sekali lagi untuk membahas menu-menu itu karena itu adalah yang sangat bermanfaat buat kesehatan. Jadi apa sih yang harus dikonsumsi agar sehat untuk sehari-hari gitu. Atau nanti jadi kita akan membongkar menu-menu ya Bu ya? Boleh. Atau nanti one day kita dengan nutrisionis untuk dapat masukan sebenarnya kalau saya tuh suka banget makan ini misalnya gitu ya. Tapi saya pengen yang sehat, adakah versi sehatnya? Gitu. Kayak tadi kan. Tapi saya nggak bisa ninggalin nasi putih gitu. Jangan khawatir, ada nasi putihnya welcome gitu. Jadi ada versi sehatnya gitu. Oke. Siap. Nah, kalau tadi udah kita mulai belajar, mulai mengetahui, mulai memutuskan gitu Bu ya. Nah, sekarang Bu, pertanyaannya adalah kapan saat yang tepat untuk mulai memperhatikan kualitas beras yang kita konsumsi? Karena ada pertanyaan kayak gini Bu, aku nggak kena diabetes kok gitu kan? Itu pertanyaan yang paling umum ya Bu ya. Aku nggak kena diabetes kok, ngapain aku konsumsi beras ini? Aku nggak obesitas kok, ngapain aku makan beras diet gitu kan? Aku masih sehat, aku ya udahlah aku makan sembarang aja gitu. Nah itu sebenarnya mindset itu wajib diputus dan kapan saat yang paling tepat untuk mulai hidup sehat atau healthy lifestyle, Bu? Nah, balik lagi. Kenapa sih maunya mengobati? Kenapa sih nggak maunya mencegah gitu? Kan gini, buat kaula muda gitu ya. Wah, ini kalimatnya zaman dulu banget nih, kaula muda gitu. Kalau sekarang kan bilangnya Gen Z gitu ya. Buat kaula muda nih, masa sih tunggu dompetnya benar-benar kosong baru cari kerja? Benar nggak? Aduh. Nanti nggak bisa TikTok kan, nggak ada duit beli pulsa. Nanti nggak bisa nonton YouTube gitu kan? Nanti nggak bisa apalagi tuh nonton serial. Jalan sama gebetan. Nah, jalan sama gebetan. Nggak bisa dating Sabtu malam gitu, nggak bisa nonton serial di Sabtu malam di Netflix gitu kan. Nah, kesehatan juga sama gitu. Kenapa sih tunggu sakit dulu baru berubah gitu. Tentu kalau pertanyaannya kapan, ya sekarang gitu. Nah, ini kalau untuk ada satu lagi nih Mas Red. Terus tadi ada pertanyaannya siapa gitu kan. Sebenarnya ada nih sosok di dalam keluarga yang perannya sangat penting. Siapakah? Ibu. Karena bapak, anak, atau kakek, nenek yang lagi tinggal dengan keluarga gitu ya. Itu kan biasanya nggak nanya. Berasnya beli di mana, berasnya apa, hari ini masak apa gitu. Semua yang memutuskan ibu. Jadi ibu adalah sosok yang harus memainkan peran penting ini. Memutuskan untuk membeli beras lebih sehat gitu ya. Atau memutuskan membeli beras welcome misalnya gitu ya. Nah, menggunakan kaldu-kaldu yang sehat, menggunakan kecap untuk anak-anak kecil kan tuh kalau makan nggak kepengen makan dikasih kecap dikit langsung makan gitu ya. Juga kecap yang sehat gitu ya. Terus menggunakan produk-produk untuk tubuh atau hal yang lainnya, minuman yang sehat itu sebaiknya dilakukan oleh ibu. Jadi kesadaran ibu untuk memutuskan sekarang saya akan beli produk sehat untuk keluarga saya itu penting banget. Karena ibu yang tahu, anak nggak pernah tanya, Mam hari ini atau Bunda hari ini kita makan telur ceploknya dibeli di mana sih? Gitu. Kayaknya kecil kemungkinannya. Gitu. Nah, jadi penting banget. Tadi sempat nggak kedengeran ya? Iya Bu, sempat nggak kedengar Bu. Oh oke. Kalau gitu ini sudah yang kedua. Halo? Nah oke. Monggo pertanyaan berikutnya. Maaf interruption-nya tadi. Bukan Gen Z. Selalu ada aja interrupt.
interruption. Berarti kan kalau tadi pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat untuk mulai memutuskan hidup sehat adalah sekarang. Kapan mulai untuk mengganti porsimu dengan porsi yang lebih sehat adalah sekarang. Dan di sini tidak luput dari peran seorang ibu yang sangat penting dalam memutuskan makanan apa yang dimakan oleh keluarganya. Mulai dari makanannya, mulai mungkin dari skincare-nya untuk anaknya, mungkin ya harus skincare yang sehat juga. Mungkin kalau ada skincare organik gitu. Boleh nggak Bu sharing sedikit tentang pengalaman Ibu Betty sebagai seorang ibu, bagaimana sih cara mengatur atau cara menerapkan pola hidup sehat di dalam di dalam keluarga kayak gitu. Mungkin ada nanti audiens yang mulai terinspirasi start dari mana kayak gitu dan harus seperti apa awalnya biar nggak kaget gitu kan, lonjakannya biar nggak langsung dek tiba-tiba gitu, mungkin kaget juga gitu. Silakan Bu. Nah, yang paling mudah dimulai adalah dari berasnya. Memang dari berasnya yang paling mudah dimulai, gitu ya. Karena tidak ada perbedaan rasa antara beras diabetes well farm itu dengan beras putih pada umumnya, itu hampir nggak ada perbedaan rasanya gitu. Saya mengkonsumsi itu setiap hari gitu. Kalau saya sekarang ini sudah agak lebih jauh gitu. Jadi kalau saya makan di luar, kalau saya tidak dari tempat meeting, misalnya kalau dari rumah, saya usahakan bawa nasi itu di dalam kompartmen kecil gitu, yang tetap hangat gitu. Karena saya tahu nanti saya mau makan di restoran Indonesia gitu, pasti dengan nasi, nggak mungkin nggak nasi gitu ya. Kan kalau kita ngumpul dengan teman-teman silaturahmi gitu, pemilihan restoran itu kan harus diputuskan bersama, nggak mungkin hanya saya yang putusin gitu kan. Jadi kalau kebetulan keputusannya adalah restoran Indonesia, ya sudah saya bawa nasinya dari rumah. Tapi dulu sebelum itu saya selalu memastikan kalau saya makan di luar sekali, berarti yang lain saya harus makan di rumah. Jadi kalau saya tahu nanti saya akan ada lunch meeting misalnya gitu, makan paginya harus di rumah, makan malamnya harus di rumah. Jadi buat mengcounter yang saya makan di luar gitu. Semaksimal mungkin saya makan di rumah semaksimal mungkin, tapi tidak bisa dihindari kalau kita mobile banget gitu ya, kegiatannya banyak di luar, itu nggak bisa dihindari gitu. Apalagi kalau misalnya yang menentukan kita makan di mana itu adalah saya sempat hilang nggak tadi? Kok layarnya jadi? Oh oke, tadi layarnya sempat freeze gitu. Nah, apalagi kalau itu hubungannya dengan pihak lain gitu. Nah, itu kan kita nggak bisa hindari ya, karena itu biasanya ditentukan, kita undangan misalnya gitu. Jadi, simple, dimulai dengan berasnya dulu gitu. Kalau saya sangat memperhatikan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh saya, dan sangat mengkalkulasi jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh saya. Karena saya tahu, karena saya begini, saya tidak perlu mengkonsumsi gula kalau saya nggak akan gunakan gitu. Saya nggak akan perlu mengkonsumsi energi yang berlebihan kalau saya nggak butuh energi itu. Jadi saya nggak perlu memproduksi energi itu. Nah, sementara kalau nasi kan susah ya dihindari, orang Indonesia nggak bisa nggak makan nasi gitu. Saya terus terang masih butuh makan nasi gitu. Nah, jadi kalau saya sudah makan nasi, saya benar-benar sangat mengkalkulasi makanan-makanan manis atau minuman-minuman manis setelahnya gitu. Tapi ya tadi, yang paling simpel adalah dimulai dengan berasnya dulu. Itu dulu waktu saya baru mulai begitu. Nah, kalau sekarang kan saya sudah mengganti itu semua gitu. Oke, berarti dimulai dari berasnya. Apalagi misalnya lagi makan di luar, itu juga perlu diperhatikan ya Bu ya gitu. Apalagi kalau sekarang Eva udah punya Pores ini bukan? Jadi dan punya travel pouch-nya juga yang 240 gram, jadi bisa dibawa kemana aja dan cepat banget, nyajanya hanya 30 menit cukup diseduh. Iya. Nah, kalau yang biasanya kalau saya travel jauh, kalau misalnya travel jauh tuh gitu, misalnya kayak perjalanan ke Bandung, misalnya kalau bawa nasi nggak bisa dipanasin kan gitu. Terus kalau nanti kita minta dipanasin sama restorannya, takutnya bergabung pula dengan beras yang lain gitu ya. Nah, jadi biasanya bawanya Porice. Nah, kalau Porice kan mudah ya, tinggal diseduh, siap saji. Iya, diseduh 20-30 menit, ditunggu habis itu udah jadi. Jadi nggak ada alasan ya
Nggak ada alasan nggak bisa berarti. Solusinya sudah dikasih oleh Wellfarm, sudah disediakan oleh Wellfarm. Betul. Berarti kalau memang bener-bener orang masih bilang, aduh masih bingung, nah itu memang orangnya bandel. Terus yang kedua, dia belum follow Instagram Wellfarm pasti Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Sebagai CEO Wellfarm, mengapa Wellfarm itu bagus dan dapat menjadi pilihan Bu? Apa alasannya? Satu, Wellfarm itu gini, Wellfarm itu memang dari awal didesain menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan, gitu ya. Bagi masyarakat yang membutuhkan, berarti masyarakat yang sudah mengalami masalah kesehatan, itu nggak ada pilihan. Seperti saya bilang tadi, sudah sakit pun susah kalau diminta meninggalkan nasi, gitu. Susah kalau diminta meninggalkan nasi, gitu ya. Jadi cara yang paling mudah adalah apa? Agar dia tetap bisa menjalankan adjustment atau perubahan yang harus dia lalui karena masalah kesehatan tadi, menyediakan produknya, gitu. Jadi Wellfarm memang didesain untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan karena masalah kesehatan. Tetapi Wellfarm, produk-produk Wellfarm juga menjadi pilihan untuk mencegah gitu. Untuk hidup dengan gaya hidup sehat, produk Wellfarm menjadi solusinya gitu. Kita menyediakan beras dengan glycemic index rendah untuk penderita diabetes gitu ya. Tapi sekaligus beras itu juga bisa dikonsumsi untuk menjaga berat badan karena kenyangnya lama gitu ya. Mau di bawah itu lagi kita punya juga porang rice yang terbuat dari porang yang glycemic indexnya di bawah itu lagi, yang sangat mudah untuk traveling. Jadi kalau yang traveling bilang, aduh susah di luar negeri saya harus makan yang lain gitu, nggak ada alasan gitu karena porangnya sudah ada dan dengan traveling pouch yang bisa ditutup lagi gitu ya. Jadi kenapa Wellfarm bisa menjadi pilihan? Karena dia memang didesain untuk menjadi solusi terhadap kondisi-kondisi kesehatan gitu. Nah, karena dia menjadi solusi atas masalah kesehatan, berarti harus dipastikan produknya sehat. Tadi tersertifikasi organik, tersertifikasi halal, memiliki uji laboratorium, terus terdaftar di BPOM gitu ya. Bukan hanya itu, petani yang menanamnya juga sehat karena dia tidak pernah terekspos terhadap sintetis-sintetis yang disemprotkan ke tanamannya di saat proses tanam, proses pembibitan ataupun proses tanam. Nah, bukan hanya petaninya yang sehat, alamnya juga sehat karena tumbuhan yang sehat akan tumbuh dari alam yang sehat. Manusianya akan sehat bila berada di alam yang sehat. Jadi kenapa produk Wellfarm bisa menjadi pilihannya? Karena itu tadi. Jadi berarti waktu dia didesain, dia sudah dipikirkan berbagai perspektif yang berhubungan dengan kesehatan manusia itu sendiri. Gitu. Oke, berarti kalau sekilas tadi saya notes gitu ya dari jawaban dari Ibu, berarti kenapa Wellfarm itu bisa menjadi pilihan? Satu, pertama memang didesain sebagai solusi hidup sehat gitu. Kemudian kalau untuk audiens atau Wellfarms ya, Wellfamily untuk di seluruh Indonesia yang mau makan hidup sehat, perhatikan sertifikat halalnya itu harus jelas. Kemudian bagi yang muslim ya, bagi yang muslim. Kemudian sertifikasi organiknya juga harus jelas. Kandungan nutrisi di dalamnya atau nutrition fact-nya juga harus jelas. Kemudian lagi perhatikan juga glycemic index-nya itu juga harus jelas berapa dan yang bagus itu berapa harus tahu dan di beras mana yang ada. Nah, Wellfarm hadir dan didesain sebagai solusi yang sudah mencakup itu semua. Kayak gitu Bu ya kurang lebih ya? Ya. Dan jadi dari hulu sampai ke hilir dipastikan sehat baik bagi
produknya itu sendiri, bagi penanamnya, bagi alam di mana dia tumbuh. Jadi dari hulu sampai hilir. Oke, berarti memang tidak hanya menyehatkan manusia, tapi berdampak juga untuk kesehatan alam dan bumi kita, Bu ya, seperti itu. Semuanya menjadi satu kesatuan. Oke, baik. Nah, dan untuk teman-teman yang masih stay ya, thank you banget untuk 8 orang yang masih stay. Aku ingetin lagi, nanti di akhir ada sesi tanya jawab seputar Wellfarm ya, dan dengan tema mau sehat mulai dengan beras sehat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seputar produk-produk Wellfarm, boleh banget langsung ditanya. Mau nanya nanti porsi makannya berapa, apakah boleh setelah menemukan beras ini makannya banyak atau enggak, atau porsi yang baik kalau untuk keadaan teman-teman mungkin seperti apa, boleh nanti tanyain aja, pokoknya semua pertanyaannya boleh kita tampung nanti di akhir sesi tanya jawab. Dan ada voucher untuk 3 orang yang beruntung, ada voucher belanja senilai 50.000. Oke, jadi stay tune sampai akhir. Silahkan bertanya atau bertanya langsung sekarang juga boleh, nanti akan dipilih oleh tim. Di sini ada tim juga, saya dibantu oleh Mas Randy gitu ya. Nanti boleh langsung tanya-tanya aja, nggak apa-apa, boleh. Silahkan banget kayak gitu. Oke, kita lanjut, Bu. Apa yang menjadi keistimewaan beras Wellfarm selain yang tadi, Bu? Ada nggak sih? Tadi ya, dia terjamin karena tersertifikasi. Betul. Sehat karena produknya organik, ditanamnya secara organik, gitu ya. Tapi ada lagi, di saat Anda membeli produk Wellfarm, Anda juga mendukung terhadap keberlangsungan alam. Menjaga keberlangsungan alam adalah menjaga keberadaan kita. Kita kan nggak bisa ada kalau alamnya nggak ada. Alamnya hancur, ya kita aja juga akan punah, gitu ya. Betul. Dan itu adalah sumbangan kita untuk bukan hanya kita, tapi generasi kita berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang berikutnya dan yang paling penting menurut saya adalah di saat Anda membeli produk Wellfarm, Anda juga mendukung peningkatan penghasilan petani. Karena pola kerjasama antara Wellfarm dan petani itu sangat menjunjung nilai-nilai fair trade. Itu sangat kita junjung dengan tinggi. Oke, boleh dibantu dijelaskan, Bu, fair trade itu apa, Bu, ke audiens kita semua biar lebih paham. Harga fair trade itu adalah harga yang disepakati bersama. Jadi tidak merugikan petani, juga tidak merugikan Wellfarm sebagai partnernya. Gitu ya. Wellfarm berpartner dengan ribuan petani organik yang ada di sekitar Gunung Merbabu dan Gunung Merapi, gitu ya. Tapi bukan hanya itu, di saat Anda membeli produk Wellfarm, Anda juga menambah penghasilan keluarga petani. Karena Wellfarm juga menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh keluarga petani, seperti kaldu, kecap, mungkin nanti ke depannya ada apa lagi, gitu ya. Itu untuk membantu peningkatan penghasilan buat petani dan keluarganya secara umum. Tujuan akhirnya apa? Agar semua partner-partner petani kita itu bagi yang belum punya lahan dapat mencicil pembelian lahannya. Atau mungkin kalau sudah nabung bisa langsung beli lahan. Jadi mereka benar-benar menjadi petani yang dapat meregenerasi ilmunya ke generasi berikutnya dan mewariskan bukan cuma ilmunya tapi juga mewariskan lahannya dan menghasilkan petani-petani muda tambahan. Mayoritas petani Indonesia sekarang adalah sudah berumur. Jadi petani-petani dalam umur produktif, dalam masa produktif itu bukan mayoritas. Jadi bayangkan apa yang akan terjadi. Jadi penting kita mendukung apapun upaya untuk menyumbangkan atau menciptakan petani-petani baru, yaitu petani-petani muda, gitu. Karena orang Indonesia nggak bisa nggak makan nasi kan, gitu. Bayangkan kalau harga nasi, berasnya menjadi turun, harga nasinya menjadi naik, apa yang terjadi? Gitu. Nah, jadi di saat Anda membeli produk Wellfarm, Anda menyumbangkan itu semua. Anda ikut mendukung program-program itu semua. Anda mendukung
peningkatan penghasilan petani, Anda mendukung program atau core values-nya Well Farm agar petani memiliki lahan, gitu ya. Anda juga mendukung terhadap pola kerja fair trade atau pola kerjasama fair trade dengan petani, begitu ya, di mana kedua belah pihak diuntungkan. Terus yang berikutnya, Anda juga mendukung pertanian organik, mudah-mudahan akan menjadi semakin besar sehingga suatu hari nanti semua pertanian di Indonesia itu polanya natural atau organik mungkin ya bahasa lainnya gitu. Sehingga alam kita sehat. Kalau alam kita sehat, kita menjadi sehat gitu. Tapi entah kapan kita bisa melakukan itu ya. Nah, terus bukan hanya itu saja, tadi produk Well Farm adalah produk yang dihasilkan sesuai kebutuhan. Jadi dia tidak diproduksi bertahun-tahun atau berbulan-bulan baru di delivery. Jadi Well Farm mendesain departemen atau divisi produksinya itu sedemikian rupa sehingga kita hanya memproduksi sesuai kebutuhan sehingga konsumen kita itu menerima produknya segar baru diproduksi. Nah, itu juga beberapa 5 dari core values-nya Well Farm. Jadi kenapa Well Farm itu istimewa? Itu tadi. Jadi bukan hanya sehat untuk Anda, sehat untuk semua. Anda juga membantu sehat untuk petani, sehat untuk alam, juga membantu petani untuk peningkatan membantu peningkatan pendapatan petani gitu ya. Terus juga diproduksi dengan pola sedemikian rupa sehingga diterima oleh konsumen itu segar gitu. Oke, baik. Keren. Berarti kita kalau setiap makan beras Well Farm atau produk-produk beras Well Farm, Bu ya, kita makannya penuh filosofi dan memang filosofi yang real nyata, Bu ya. Kita sekali makan tuh satu sehat. Satu suapan lagi itu organik. Jadi makan pakai merem tuh penuh menghayati gitu ya. Sambil satu lagi nanti sendok ketiga, wah ini ternyata aku sambil membantu petani Indonesia, menyehatkan Indonesia. Jadi makan kenyang tuh tidak hanya kenyang secara lahiriah, tapi batiniah juga bisa kenyang nih Bu gitu, penuh filosofi. Keren. Ya. Oke. Next, di mana sih Bu kita tuh bisa mendapatkan beras sehat yang berkualitas kayak gitu? Atau beras Well Farm tuh bisa didapatkan di mana sih Bu kayak gitu? Boleh, silakan. Oh, oke. Kalau mau mendapatkan produk Well Farm itu mudah sih, tinggal masuk aja ke marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia, juga ada di Lazada gitu ya, ada toko-toko official kita. Produk kita juga tersebar di berbagai area di Jabotabek, kita punya sekian banyak reseller, kita juga punya sekian banyak distributor, nanti bisa masuk ke dalam websitenya Well Farm untuk cek kita ada di mana saja. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang ikut live sekarang tertarik untuk menjadi distributor atau reseller juga silakan menghubungi kita gitu ya. Di area-area yang kita belum ada distributornya atau belum ada resellernya, monggo silakan karena saya yakin pasti ada yang membutuhkan beras sehat sebagai solusi terhadap kondisi kesehatannya. Itu entah apapun itu, masalah jantung misalnya, diabetes misalnya, atau tadi obesitas, ada anaknya, adiknya, ibunya, orang tuanya gitu ya. Terus untuk ibu hamil, pertumbuhan anak gitu. Saya masuk sedikit tentang pertumbuhan anak dan ibu hamil. Boleh. Itu bagi ibu hamil kenapa penting sekali mengkonsumsi, kenapa program pemerintah menghadapi stunting itu sangat penting, kenapa pula zinc itu yang menjadi perhatian pemerintah untuk disediakan secara cukup kepada ibu-ibu yang sedang hamil, menyusui, dan bagi pertumbuhan anak, karena zinc itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan otak, tulang, tinggi badan, dan daya tahan tubuh. Dan masih banyak
hal kesehatan lainnya yang penting dipengaruhi oleh apabila kekurangan zinc gitu. Jadi suplai zinc itu sangat penting gitu. Nah, apabila anak ini kekurangan zinc, dia akan tidak tumbuh secara maksimal. Berarti tinggi badannya tidak mencapai maksimal, pertumbuhan otaknya tidak mencapai maksimal gitu ya. Nah, apabila itu terjadi, berarti pertumbuhan tulangnya tidak maksimal tadi juga mempengaruhi performa dia di dalam melakukan hal yang lain. Performa secara akademis, performa secara fisik, mengikuti olahraga misalnya. Bagi anak penting sekali mengikuti olahraga, terutama olahraga tim. Kenapa olahraga tim gitu ya? Social skill yang bisa dia pelajari di dalam olahraga tim itu sangat dinamik dan kompleks, yang mungkin tidak akan tersedia kalau dia tidak ada di dalam tim olahraga. Di dalam tim olahraga itu dia harus mengenali teman satu tim, dia juga harus mengenali lawan. Siapa yang dia jaga? Bola misalnya nih yang paling umum ya. Saya posisinya pemain tengah, saya harus tahu harus berhadapan dengan siapa di depan. Striker tim depan itu seperti apa stylenya? Suka long shot kah? Atau suka dribble kah? Misalnya gitu ya. Saya sebagai pemain tengah, saya harus tahu gitu ya. Nah, kalau kemampuan itu kemampuan dia menganalisa. Terus teman satu timnya, dia juga tahu kalau saya punya bola, sebaiknya dengan tipe pertahanan pemain lawan saya, bola saya ini sebagai pemain tengah harus saya jadikan umpan kemana sehingga dapat membobol gawang lawan saya. Itu harus dia putuskan dalam waktu yang sangat cepat dan dalam tekanan. Dinamika itu tidak akan dipelajari oleh anak secara baik di luar dibandingkan dia mengikuti tim olahraga gitu. Social skill-nya, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman satu timnya. Tentu yang masuk ke dalam tim itu yang punya skill terbaik untuk olahraga yang dimaksud. Misalnya bola dalam hal ini. Berarti dia bisa saja orang dari murid yang asal orang tuanya dari Sumatera, dari Jawa, dari Papua gitu ya, dari Kalimantan, dia harus bisa beradaptasi dengan mereka agar timnya menang. Dia juga belajar berkompetisi secara sehat. Kalau saya menang seperti apa? Oh, kontribusi kami bersama. Kalau saya kalah nggak nyalain temannya, oh karena kita semua gitu. Jadi dia belajar dinamika ini yang dia butuhkan untuk menjadi skill yang dia butuhkan nantinya di dunia kerja, itu akan banyak dia dapatkan di dalam tim olahraga tim gitu. Nah, kalau anak ini kekurangan zinc tadi, berarti tumbuhnya tidak maksimal, ototnya tidak maksimal gitu ya, pertumbuhan otaknya tidak maksimal. Untuk terpilih menjadi anggota tim susah. Berarti kalau ibunya tidak memutuskan melengkapi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh anak ini nanti untuk tumbuh gitu ya. Itu yang dia hadapi. Nah, itu kontribusi kita sebagai ibu gitu. Jadi pastikan tidak hanya dilihat dari sekedar apa yang dimakan, atau dalam hal ini beras gitu ya, kedengarannya sangat sederhana, padahal dampaknya bisa kemana-mana. Nah, misalnya kalau punya orang tua yang diabetes di rumah, biasanya yang sudah berumur itu atau senior itu lebih rentan terhadap diabetes. Bayangkan kalau dia sendiri makan beras lain, kita makan beras lain. Setiap dia mau ambil beras kita bilang, jangan, Bapak nggak boleh makan beras itu. 3 kali sehari kita melarang dia untuk mengambil makanan kita. Apa yang dirasakan oleh orang tua kita dalam jangka waktu tertentu. Jadi malas makan sama keluarga anaknya karena saya selalu dipisahkan. Tapi kalau beras yang kita makan dia juga bisa makan, nasi yang kita makan dia juga bisa makan, sayur yang kita makan dia juga bisa makan, kan menyenangkan suasana meja makannya gitu. Iya, nah, betul. Itu penting gitu. Oke, Bu. Next, ini pertanyaan terakhir sebelum kita Q&A, Bu. Minta tolong dijawab dengan singkat, padat,
dan jelas kayak gitu. Di mana sih Oke. kita dapat mencari informasi lebih lanjut tentang manfaat dan jenis beras sehat Well Farm? Di mana, Bu? Nah, sebenarnya supaya singkat waktunya, masuk Ya. ke toko-toko officialnya Well Farm. Di situ setiap Mm. produk penjelasannya sudah sangat jelas. Ditambah Ya. lagi kita juga punya video-video yang kita rilis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan oleh sahabat-sahabat Well Farm atau tadi Yes. Well Family gitu ya. Well Farm family, iya. Gitu ya. Nah, Ya. silakan. Jadi kalau punya waktu yang cukup banyak dan luang dan tidak perlu harus berpindah kalau mau beli gitu ya, silakan masuk ke website kita, informasinya juga jelas. Kalau butuh informasi tentang hasil uji lab Well Farm, terus sertifikasi Well Farm gitu, monggo menghubungi DM kita di sini, akan langsung dijawab, atau bisa juga menghubungi customer service kita di 0858 7-nya 4 kali, 9-nya 4 kali. Monggo ditanyakan. Siap, keren. Nah, jangan lupa follow Instagram Well Farm tentunya ya, Bu ya. Oh iya, pasti. wellfarm.id. Karena kita akan terus punya video-video menarik dan diskusi-diskusi atau obrolan-obrolan Sabtu Minggu yang menarik seperti ini. Oke, siap. Oke, Bu, boleh kita langsung sekarang masuk ke Q&A? Silakan. Ya, oke. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Satu dari Kak Ed Eudia, kemudian dari Ed Rensi Novita 98. Oke, pertanyaan dari Kak Eudia. Kak mau tanya, berapa jumlah kalori beras Porrice Well Farm? Nah, itu Bu, pertanyaan tentang Porrice Well Farm. Jumlah kalori beras Well Farm itu adalah sesudah dimasak hanya 28 kcal. Jadi sangat rendah. Oke. Dan bukan hanya itu, glycemic index orang itu juga sangat rendah. Jadi masuk dalam kategori rendah. Kategori rendah, medium, dan tinggi itu ada angkanya. Jadi kalau 55 ke bawah, glycemic index-nya masuk ke dalam kategori rendah. Beras diabetes Well Farm dan beras porang Well Farm masuk ke sana. Terus kategori 55 sampai 65 itu adalah kategori glycemic index medium. Terus glycemic index tinggi adalah 65 ke atas. Nah, biasanya beras putih pada umumnya itu masuk di kategori glycemic index tinggi. Nah, gula-gula pada umumnya juga masuk ke glycemic index tinggi. Nah, kalau mau aman, tetap mau merasakan manis, terutama kalau bikin makanan ringan gitu ya. Rata-rata makanan ringan Indonesia itu pasti ada kandungan gulanya. Bisa menggunakan beras gula sorghum atau gula kelapa gitu, atau gula aren gitu, atau madu juga bisa. Untuk menjaga kalori yang dikonsumsi ya. Berarti tadi kalau saya notes tadi dari jawaban Ibu adalah jadi jumlah kalori dalam beras Porrice Well Farm itu sesudah dimasak sudah dimasak hanya 24 KKL gitu ya, Bu ya? Iya, 28. Itu 28 KKL itu per 40 gram dan sebelum dimasak hanya 118 kalori. Tapi setelah dimasak dia berubah dan lebih menipis lagi menjadi 28 kalori. Kayak gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi jangan khawatir sama kalorinya. Ya, betul banget. Apalagi untuk orang yang diet ini, Bu. Biasanya kan kalau kaula muda ini, Bu ya, ini kalau misalnya makanan sehat memang bener kemarin kata Bapak Christopher Emil, kalau anak muda ini agak sedikit sarkas harusnya, Bu, gitu. Karena agak bandel. Mau kenyang, tapi mau kenyang, mau sehat, mau makannya sembarang kenyang, gitu. Mau sehat, tapi mau apa aja. Iya. Seblak ke makanannya. Aduh, nanti malah bukannya sehat, malah GERD itu yang ada. Oke, next lanjut pertanyaan kedua. Ini sebentar lagi kita udah hampir 1 jam, nggak kerasa. Pertanyaan kedua dari Ed Rensi Novita 98. Terdapat kandungan apa di dalam beras organik sehingga baik dikonsumsi? Satu. Kemudian kedua, apa keunggulan dari beras Well Farm dengan beras organik yang lain? Oke, mungkin dari yang pertama dulu, Bu. Ini Kak Rensi, jadi dia ada 2 pertanyaan.
Yang pertama, terdapat kandungan apa di dalam beras organik sehingga baik dikonsumsi? Beras organik berarti secara general ini. Oke. Boleh, silakan dibantu. Oke. Beras secara umum itu punya kandungan macam-macam gitu ya. Ada vitaminnya, juga ada mineralnya gitu ya, dan macam-macam. Dari setiap beras itu kandungannya berbeda-beda, bukan hanya ada vitaminnya, tapi juga ada seratnya, tapi juga ada mineralnya gitu. Dan jumlahnya itu tidak bisa disamaratakan gitu. Setiap beras punya kandungan yang berbeda-beda. Serat pada beras merah dan beras hitam berbeda, pada beras diabetes berbeda gitu ya. Jadi kandungannya bermacam-macam. Kan kalau mau dicari tahu secara pasti, lihatlah nutrition fact produk Well Farm di belakang. Atau kalau sekarang belum punya produk Well Farm, silakan masuk ke marketplace Anda. Anda punya account-nya di mana nih? Di Shopee kah, di Tokopedia kah, di Lazada? Masuk, cari official-nya Well Farm, klik produk yang Anda tuju, yang Anda ingin tahu, lihat nutrition facts-nya. Karena di semua produk Well Farm, nutrition facts-nya sudah pasti ada. Karena semua produk Well Farm itu sudah melalui uji laboratorium, gitu ya. Jadi semua nutrition facts-nya ada. Terus tadi pertanyaan kedua, ini perbedaannya antara beras organik adalah organik. Beras organik Well Farm itu ditanam di area lembah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Tekstur tanah dan nutrisi tanah di sekitar gunung vulkanik atau gunung Merapi gitu ya, itu berbeda dengan tanah di area-area lainnya. Jadi beras yang ditanam di area tersebut, kandungan nutrisinya itu akan lebih tinggi biasanya secara umum dibandingkan di wilayah yang lain. Jadi kalau mau ditanya beras organik Well Farm bedanya dengan beras kelebihan mungkin begini, kelebihan beras organik Well Farm gitu ya. Karena kita ditanam dengan organik lainnya. Oke. Tapi saya lebih suka menekankan beras organik Well Farm ya. Jadi kelebihan beras organik Well Farm itu adalah ditanam di lembah vulkanik sehingga nutrisi yang dikandung itu jauh lebih tinggi. Atau lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan dia ditanam di tempat-tempat yang lain. Gitu. Oke, baik Bu. Pertanyaan kedua tadi juga apa? Pertanyaan kedua itu pertanyaan keduanya Bu. Tadi kalau pertanyaan pertama itu terdapat kandungan apa di dalam beras organik sehingga baik dikonsumsi. Jadi mungkin maksud dari pertanyaan pertama ini adalah perbedaan secara umum antara beras organik dan beras konvensional, artinya yang beras-beras mungkin bisa dibilang beras-beras non organik kayak gitu. Baik. Nah, kalau beras non organik simple ya. Beras non organik kan ditanamnya, pembibitannya menggunakan proses pemutihan juga atau yang dikenal dengan proses bleaching gitu ya. Dan sebagian beras juga ada juga ditambahkan aromanya gitu ya. Aroma tambahan gitu, aroma tambahan sintetis misalnya. Nah, kalau produk Well Farm itu tidak melalui itu semua. Produk Well Farm itu tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan pewarna, tidak melalui proses pemutihan atau bleaching, juga tidak ada tambahan-tambahan aroma sintetis. Jadi bagaimana bagaimana beras Well Farm di dalam kemasannya, itulah hasilnya. Jadi tidak ada proses-proses tambahan sehingga dia menjadi lebih harum, lebih putih, lebih cantik gitu enggak. Gitu. Oke. Berarti itu tadi Bu ya, kalau untuk perbedaannya beras organik dan beras non organik, terutama beras Well Farm gitu ya, kita berasnya udah 100% organik, kemudian no GMO, no kimia, of course, no glyphosate, pokoknya pure kita tanam ya seperti itu adanya, seperti orang zaman dulu yang belum mengenal bahan kimia apapun sama sekali kayak gitu ya Bu ya. Kayak gitu. Kimia sintetis ya. Kimia sintetis ya, betul. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke penutup Ibu, boleh dibantu Ibu untuk pesan dari Ibu Betty untuk audiens Well Farm ya, terutama gitu, tentang pola makan hidup sehat, pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Kalau Anda ingin sehat, mulailah
dengan beras Anda. Ya. Itu yang paling mendasar. Karena itu yang paling dikonsumsi oleh Anda berulang kali dalam satu hari. Lebih dari satu kali. Gitu ya. Jadi kalau itu tidak sehat, tentu pada titik tertentu Anda akan mengalami dampak kesehatannya. Gitu ya. Mulailah dengan beras. Terus yang kedua, you are what you eat. So, eat well. With Well Farm. Oke, siap. Gitu ya. Oke. Penting. Ada lagi, Bu? Itu capture terakhirnya. Ya. Oke. Cukup atau ada tambahan lagi pesannya? Sudah, jangan lupa follow kita ya. Oke. Dan saya berharap gini nih, bagi yang hadir hari ini, kalau ternyata ingin berdiskusi atau ngobrol ringan dengan saya lagi, monggo DM kita, dan mungkin ada hal lain yang ingin dibahas, yang ingin ingin ngobrol-ngobrol dengan saya gitu, boleh monggo DM kita, nanti Mas Red akan menyiapkan waktunya sehingga kita bisa ketemu lagi. Gitu ya. Baik. Ya. Oke, dan untuk teman-teman semua yang udah stay tune sampai akhir, thank you banget. Yang udah nanya juga, thank you banget untuk Kak Ewedia dan Kak Rensino98. Thank you yang udah bertanya. Nanti akan ada voucher senilai 50.000 untuk yang udah bertanya. Ya. Dan terima kasih banget untuk Ibu Betty atas waktunya. Tadi penting banget ya, pesan dari Ibu adalah mulailah berusaha dengan perhatikan berasmu, dan kedua adalah you are what you eat well with Well Farm. Thank you yang udah bergabung untuk event kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Ibu Betty sekali lagi atas waktunya, dan thank you banget untuk teman-teman semuanya. Happy weekend. Dan untuk Ibu Betty, sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga kita akan ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya untuk mengedukasi semua masyarakat Indonesia. Eat well with Well Farm, bersama Well Farm, mari kita sehatkan Indonesia. Yes. Ya, oke. Thank you Ibu Betty atas waktunya. Selamat siang. Bye-bye semuanya. Thank you.